Puji Tuhan Bapak Ibu, mari sama-sama sore hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan. Pesan Tuhan sore hari ini saya beri judul bahwa Tuhan itu mencari mempelai. Mungkin bisa mulai ditampilkan aja. Tuhan itu mencari mempelai. Bapak Ibu, bahwa di dalam kekristenan itu memang beda banget dengan yang namanya kepercayaan apapun, karena di dalam kekristenan kita panggil Tuhan kita Bapa, kita panggil Tuhan kita kekasih. Bahkan di dalam kekristenan bahwa Tuhan kita itu adalah mempelai kita. Mari kita buka sama-sama di dalam Wahyu pasal ke-19 ayat yang ke-7. Berbunyi begini, mari kita baca sama-sama. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yesus kita dikatakan Dia anak domba yang disembelih, dan Dia adalah pengantin pria kita, mempelai pria kita. Di situ dikatakan pengantinnya telah siap sedia. Di situ kalau di bahasa Inggris pengantin wanitanya telah siap sedia. Saudara, bahwa kita ini ternyata bukan cuma Tuhan tuh pengen kita jadi anaknya, bukan cuma kita ini jadi umatnya, tapi Tuhan itu sedang mencari yang namanya mempelai. Nah saudara tentu tahu yang namanya mempelai, kita aja tuh kalau cari mempelai, terutama kalau hari ini cari mempelai buat anak kita saudara. Kita pasti pilih-pilih, betul saudara? Kita akan pilih-pilih siapa pacarmu itu, orang tuanya gimana, kerjanya gimana. Baik-baik enggak, dia sama kamu perlakuannya bagaimana, dia pekerjaannya sudah mapan atau belum, dia bisa menghormati orang tuanya atau enggak. Kita akan pilih gitu. Bahkan seringkali saudara ya, orang tua itu lebih milih daripada anaknya. Betul apa enggak Bapak Ibu ya? Lalu lebih rewel daripada anaknya. Yang anaknya udah cinta, yang orang tuanya masih kurang gini, kurang gitu. Bahkan saya dengar ada orang berkata begini, enggak boleh itu sama anaknya itu, kurang ini itu. Enggak boleh lagi sama anaknya yang sana, kurang ini itu. Walhasil anaknya enggak kawin-kawin saudara ya. Karena yang rewel orang tuanya bukan anaknya. Tapi saudara, gambaran yang saya mau sampaikan ini tentang begini saudara. Cari mempelai memang enggak bisa sembarangan. Kita aja cari mempelai buat diri kita sendiri aja nggak sembarangan. Apalagi buat anak kita sangat nggak sembarangan. Tuhan juga mencari mempelai. Dan hari ini kita akan lihat mempelai yang kayak apa yang Tuhan itu cari. Kita akan buka di dalam Kejadian 24. Kita buka di dalam ayat pertama sampai, kita baca dulu mulai dari ayat yang pertama Kejadian 24. Saya mendorong saudara yang punya Alkitab di HP saudara buka Alkitab saudara sendiri tanpa membuka yang lain. Kenapa? Supaya nanti kalau di rumah saudara gini, tadi apa ya firmannya ya gitu ya, lupa gitu, tadi apa ya. Nah itu ada historinya di HP saudara sendiri. Kejadian 24, perikopnya adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat pertama, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu ke negeri dari mana tuanku keluar?
Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Sampai situ dulu saudara. Saudara, di dalam perikop yang kita baca ini, perjanjian lama itu adalah bayang-bayang apa yang terjadi di perjanjian baru. Katakan bayang-bayang. Bayang-bayang. Jadi itu bayang-bayang, nah penggenapannya ada di perjanjian baru. Tadi di perjanjian baru dikatakan bahwa ada mempelai wanita, ada mempelai pria. Di sini juga sudah kita lihat bahwa ini ada nih sebuah cerita di mana Abraham sedang mencari mempelai wanita untuk anaknya. Di perikop ini Abraham itu adalah gambaran dari Allah Bapa. Ini bayang-bayang. Ingat perjanjian lama adalah bayang-bayang. Jadi Abraham itu adalah gambaran dari Bapa sendiri. Isa itu adalah gambaran dari Yesus. Dan Eliezer atau hambanya, di situ tidak ditulis namanya, hambanya itu Eliezer. Tapi orang kepercayaan Abraham namanya Eliezer, yang saya percaya bahwa kalau cari mantu tidak akan suruh orang yang nomor dua dipercayai, tapi pasti yang nomor satu. Karena ini akan bicara tentang masa depan dari anaknya. Jadi ini adalah orang nomor satu tangan kanan Abraham, namanya Eliezer. Dan itu adalah gambaran dari Roh Kudus itu sendiri. Nah Ribka yang ditemui sebagai mempelai wanita nantinya itu adalah gambaran dari mempelai yang dicari. Atau kita ini loh saudara ya, sebagai mempelai yang dicari itu. Nah masalahnya di sini adalah begini. Di situ dikatakan bahwa hambanya itu berkata begini, Tuhan nanti jangan-jangan itu perempuan enggak mau ikut aku. Nanti aku sudah ke sana, aku sudah ajak dia, jangan-jangan dia nggak mau ikut aku. Lalu Abraham bilang gini, kalau dia nggak mau ikut kamu, kamu lepas dari sumpah terhadapku. Artinya begini, Tuhan itu kalau cari mempelai enggak makso. Bapak Ibu ya, perlu kerelaan, perlu keputusan. Saudara nggak bisa berkata gini, ya habis aku dipaksa menikah sih. Itu nggak bisa lagi, itu nggak berlaku. Habis aku soalnya ada begini, ada begitu, ada begini, ada banyak alasan, itu sudah tidak berlaku saudara. Sebab firman Tuhan berkata bahwa itu harus dari keputusan dari si wanita itu. Untuk berkata ya aku mau. Nah hari ini juga hal yang sama. Kalau Tuhan cari mempelai di sini, di Betani Blora, dimanapun saudara berada. Saudara mungkin sedang mendengarkan ini secara online, dimanapun saudara berada dan Tuhan berkata, aku mencari mempelai. Engkau tidak bisa berkata begini, Tuhan paksa dong aku. Saudara itu perlu dari pihak saudara terlebih dahulu berkata, ya aku mau. Sebuah keputusan dari pihak kita bahwa itu adalah bukan paksaan, tapi itu adalah keputusan kita. Slide yang lanjutnya ya, yang pegang slide konsentrasi terus. Jadi itu adalah sebuah keputusan kita, bukan paksaan Bapak Ibu ya. Nah karakteristik seperti apa yang dicari oleh oleh Eliezer ini untuk yang jadi tepat, yang jadi pas untuk jadi mempelainya Tuhan Yesus. Karakteristik seperti apa yang dicari oleh Roh Kudus yang harus ada di dalam mempelai yang Tuhan cari itu. Yang pertama saudara, kita akan baca dulu ayatnya saudara ya. Kali ini kecepatan teksnya ya, terima kasih. Gak apa-apa, itu namanya semangat, gak apa-apa. Kita buka saudara ayat yang ke-10 sampai kita akan baca dulu ayat yang ke-10. Kejadian 24 ayat yang ke-10.
Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu pada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya beginilah terjadi anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu di tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Hal pertama saudara, yang dicari oleh Tuhan, karakteristik seperti apa mempelai yang dicari? Mempelai yang rajin, yang suka kerja keras. Tuhan itu enggak cari mempelai yang lembek. Banyak orang kepengen, Tuhan itu bukan manusia ya. Saya lihat ada beberapa orang itu pilih wanita, mempelainya itu mempelai yang sangat bergantung sama dia. Yang sampai gak bisa hidup, cuman bisanya ya udah pokoknya lembek banget gitu. Tapi Tuhan ternyata gak cari mempelai yang lembek loh saudara. Tuhan cari wanita yang rajin yang mau kerja keras. Tuhan gak cari mempelai yang banyak alasan. Oh Tuhan, maaf ya Tuhan, aku kan gak bisa Tuhan. Aku kan lagi sakit kepala, aku kan lagi sakit perut, aku kan lagi ini, aku kan lagi itu. Banyak kali kita ini jadi gereja yang banyak alasan saudara. Bahkan saudara ada hal-hal yang sederhana yang kita itu bisa lakukan, itu pun kita gak lakukan. Kenapa? Karena kita banyak alasan. Tuhan gak cari mempelai yang gampang stres. Yang kalau namanya gengsi hari ini, kalau yang saya lihat di TikTok, dikit-dikit butuh healing, saudara ya. Dikit-dikit katakan, aduh aku mental healthku rasanya kok nggak sehat ini. Saudara kalau saudara punya anak-anak yang sekarang ini, anak-anak muda ada di gengsi sekitar umur 20-an, mereka suka ngomong soal mental health, kesehatan mental katanya gitu saudara. Dan dikit-dikit stres, dikit-dikit mental health. Dikit-dikit aduh aku kok gak ada, kalau aku gak ada yang mencintai aku self love, aku mencintai diriku sendiri. Gak ada yang bisa mencintai aku lebih baik dari diriku sendiri. Lalu apa yang terjadi? Sedikit-sedikit butuh healing. Dikit-dikit gak kuat. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit mutung saudara. Saudara, Tuhan gak cari mempelai model gitu. Engkau boleh ada di generasi apapun, tapi saya kasih tahu. Generasi ngambekan itu tidak hanya di gengsi. Bahkan kita yang tua-tua pun banyak yang suka ngambekan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Oh jangan ngacung saudara ya. Jangan ngaku saudara, nanti kita kan merasa Tapi saudara Tuhan enggak cari orang ngambekan. Baru enggak disalami di gereja, kelewat, enggak disenyumi, ngambek. Ya tahu saudara ya. Baru mungkin kita ini kelupaan, kita ini dilupakan, kita nggak ditelepon, ngambek kita saudara. Bisa nggak sih kita ini melihat segala yang kurang baik yang kita terima ini dari sudut pandang yang lebih baik.
Kalau hari ini engkau merasa mungkin engkau dilupakan. Bisa enggak engkau punya sudut pandang begini? Oh Tuhan, ternyata dilupakan tuh enggak enak. Buka mata saudara dan mulai lihat, ada enggak orang yang terlupakan di sekeliling saudara? Jadilah orang yang approach orang itu. Kalau engkau merasa bahwa oh ditolak itu enggak enak rasanya. Aku merasa aku tertolak. Jangan lalu mengasihani diri dan berkata, aduh kayak lembek banget saudara ya. Aduh Tuhan, hatiku sakit. Saudara, firman Tuhan cari mempelai yang tangguh yang bisa kerja keras. Kalau engkau merasa engkau tertolak, engkau berkata gini, Tuhan terima kasih, aku tahu rasanya tertolak itu enggak enak. Aku akan lihat orang sekelilingku, siapa yang tertolak Tuhan. Supaya aku bisa tolong mereka. Supaya aku bisa ajak mereka sembuh. Karena ternyata rasanya tertolak itu enggak enak. Kalau kita selama-lamanya selalu diingat, selalu kita ini disayang, selalu kita ini dikasih, kita enggak tahu rasanya tertolak. Tapi waktu kita merasakan tertolak, nah itu bagus. Supaya saudara bisa melihat orang lain yang tertolak. Waktu engkau merasa engkau gagal, supaya engkau bisa lihat orang lain yang gagal. Engkau bisa memaklumi kegagalan mereka. Engkau bisa mencintai mereka apa adanya. Engkau bisa terima mereka apa adanya. Amin saudara. Jadi jangan cuma berpikir dari satu sisi aku. Nah ya orang yang rajin itu yang seperti apa yang Tuhan cari. Yang pertama, orang rajin itu orang yang antusias. Katakan antusias. Kata-katanya aja belum antusias saudara ya. Katakan antusias. Sekurang antusias saudara, sekali lagi ya saudara, katakan lebih antusias. Katakan antusias. Saudara, orang yang antusias itu begini. Saudara, engkau bisa terima apapun yang buruk. Tapi engkau selalu punya respon yang baik. Tapi orang yang pesimis, orang itu udah terima yang baik saja, dia masih merasa itu kurang baik. Itu pasti banyak hal yang negatif. Saya mau kasih contoh dari diri saya sendiri. Saya waktu saya pernah cerita ini beberapa kali. Waktu hari-hari pertama saya pindah ke rumah yang hari ini saya tempati. Saya ingat banget betapa sikap saya tuh sangat jelek. Sikap saya tuh sangat bobrok itu menurut saya ya. Kami dari rumah Bu Esther itu di depan rumah yang sekarang jadi kurma itu. Dulu ada rumah bangunan kecil, saya tinggal di situ dan anak saya suka sakit setiap 1 bulan 1 kali itu udah pasti sakit. Kenapa? Karena mulai dari atasnya atapnya asbes, kemudian juga itu dekat banget dengan jalan raya sehingga alergi itu enggak habis-habis buat anak saya. Lalu Bu Esther berdoa minta rumah dan Tuhan percayakan kepada kami rumah dan saya sangat senang saudara. Wah pertama kali dapat rumah senang tapi hari pertama pindah ngamuk saudara ya. Jengkel saudara. Apa yang terjadi? Karena kalau biasanya saya ada di rumah depan, saya sebut rumah saya dulu itu Pagupon. Saudara ya, sudah tahu Pagupon? Pagupon itu rumahnya burung dara yang kecil itu. Jadi saya sebut rumah saya itu dulu Pagupon. Dari Pagupon pergi ke rumah saya yang gede itu, kalau di Pagupon saya itu saudara ya, kalau begitu matiin lampu, itu cuma butuh kira-kira 1 menit. Jadi saya jalan, saya matiin lampu, mau pintu saya buka, saya tutup, ya udah gitu aja. Tapi di rumah saya yang baru, kalau saya matiin lampu saya butuh 15 menit. Yang pertama karena saklar lampu itu tersebar dan karena itu mesti matiin dari depan sampai ke belakang. Papa saya berkata gini, kalau itu gak kamu matiin itu semua lampu, maka itu akan membuat tagihan listrik yang sangat besar. Jadi saya matikan lampu itu 15 menit saudara. Dari yang pertamanya berdoa minta rumah yang enak, rumah yang gede, rumah yang gini, yang gitu. Jadinya malah menggerutu, halah nek pagi itu apa. Saya tuh banyak menggerutunya. Mama saya berkata gini, waktu saya mulai menggerutu dan saya mulai mengatakan segala hal yang jelek. Mama saya tegur saya dengan keras, Tanti kamu tuh bisa gak bersyukur. Orang lain gak punya rumah, kamu punya rumah. Hanya matiin 15 menit, kamu tuh gak tahu bersyukur. Saya tuh tiba-tiba kaget saudara. Saya lihat diri saya, sejelek itu ya saya ini. Kadang-kadang kita dikasih Tuhan hal yang baik loh. Tentu semua hal itu ada konsekuensinya. Tapi kita masih rasa itu enggak baik. Tapi kita enggak punya antusias. Saudara, jangan saudara kira
suamimu yang hari ini saudara pikir bencekno, itu bisa jadi impian orang lain loh. Jadi layani suamimu baik-baik. Bisa jadi istrimu yang hari ini cerewet dan bencekno, ngerepotin kau itu adalah impian orang lain. Saya kasih tahu, layani dia baik-baik. Punya antusias terhadap suamimu sendiri, terhadap istrimu sendiri. Jangan istrinya orang, saudara ya. Jangan suaminya orang. Salah itu saudara. Wah, antusias kok bojone wong, saudara. Dosa, saudara ya. Dosa. Punya antusias terhadap apa yang Tuhan percayakan pada kita. Saudara punya anak-anak. Kalau sudah punya anak-anak, jangan dibanding-bandingin, terus dibanding-bandingin. Saudara punya antusias. Yang kedua, rajin dan kerja keras yang kayak apa yang Tuhan mau itu, yang kalau didengar perintah itu taat dan segera. Tuhan maunya tuh taat dan segera, nggak lambat-lambat. Mau sih nurut, tapi banyak banget pertimbangannya saudara. Aku mau sih memberi Tuhan, tapi gitu. Banyak banget hal yang kita pikir yang itu membuat kita itu tidak ngambil keputusan. Saudara, seringkali ketaatan kita tuh terlambat. Dan ketaatan yang terlambat itu sebetulnya sama dengan tidak taat. Saudara bisa bayangkan kalau seorang anak kerjakan PR dan dia berkata gini, Miss, tadi aku sudah kerjakan PR. Mana PR-mu? Yang ini Miss. Tapi aku yang ini bagian ini belum selesai. Aku janji Miss, pulang sekolah yang kali ini aku akan mengerjakan yang ini. Saudara, meskipun dia pulang sekolah betul-betul mengerjakan, tapi itu namanya bukan ketaatan, bukan? Karena sudah harusnya hari itu ya hari itu. Nah saudara, Tuhan mau kita ini jadi mempelai yang kalau taat kita segera kerjakan. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan dengan segera. Yang ketiga, yang rajin yang kayak apa? Yang punya inisiatif, yang punya extra mile. Mil kedua, extra mile extra. Saudara itu ya, kalau seorang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Itu namanya extra mile. Punya inisiatif sendiri saudara. Jadi mempelai itu yang punya inisiatif. Tadi dikatakan Ribka berkata begini. Begitu dia kasih ini, begitu dia kasih minum, dia langsung berkata begini. Aku juga akan kasih minum unta-untamu. Dia bersegera, firman Tuhan berkata dia segera miringkan buyungnya. Orang itu selesai minum, langsung dia bilang, aku punya inisiatif. Saudara, berapa banyak kita ikut Tuhan, tapi kita ini tidak mau berinisiatif. Kita pokoknya nyaman dengan ya udah gini aja. Toh Tuhan menerima aku apa adanya. Tuhan aja menerima aku apa adanya, kok kamu semua gak menerima aku apa adanya. Saudara, bukan gitu konsepnya saudara ya. Tapi bagaimana kita melakukan yang lebih baik buat Tuhan. Mempersembahkan yang lebih baik, memberikan korban yang lebih berharga buat Tuhan. Saudara kalau ingat kisahnya Daud. Firman Tuhan sampai bilang gini, Tuhan itu gak pernah bahkan punya keinginan untuk dibuatkan bait yang sangat megah. Karena hari itu yang namanya tabut perjanjian ditaruh di dalam kemah. Saudara. Tapi Daud yang terus menerus memuji-muji Tuhan. Firman Tuhan berkata dia itu suka muji Tuhan. Karena dia bukan seorang imam besar, dia gak bisa masuk ke dalam tempat maha kudus. Maka apa yang terjadi? Dia buka itu tabirnya dan dia nyanyi nyembah Tuhan di situ. Itu kesukaannya Daud. Dia nyembah Tuhan sambil firman Tuhan berkata memandang kepada baitmu. Saudara, sampai dia punya sebuah inisiatif. Dan inisiatif yang dimiliki Daud harganya gak murah. Saudara, yang namanya inisiatif tidak pernah punya harga yang murah. Firman Tuhan berkata, Daud kumpulkan seluruh hidupnya itu, kumpulkan harta untuk memodali itu. Itu untuk seorang Salomo membangun bait Allah itu sudah banyak banget modal yang dikirimkan oleh Daud. Jangan dikira itu kekayaan Salomo doang. Itu modal dari Daud yang berpuluh-puluh tahun. Hanya karena sebuah kerinduan dan Tuhan sampai berkata begini, bahkan di hatiku aja belum timbul, tapi ini anak ngasih aku lebih dari yang ada di hatiku. Pertanyaannya buat kita, apakah kita ini masih punya ndak inisiatif-inisiatif kecil untuk memberikan kejutan yang manis buat Tuhan? Tuhan, hari ini memang aku ini cuma datang kebaktian.
Tapi maukah Tuhan engkau itu menerima? Ada inisiatif-inisiatif kecil yang saudara tuh berikan. Tahu-tahu nanti saudara pulang. Saudara lihat ada orang yang kekurangan. Saudara punya inisiatif langsung. Saudara gak perlu orang itu berkata minta. Saudara gak perlu orang itu untuk ngemis di sebelah saudara. Tapi saudara selalu buka mata. Dan saudara selalu menemukan orang-orang yang kekurangan. Dan engkau selalu ada buat mereka. Ada inisiatif-inisiatif kecil. Atau ada hal-hal yang ekstra yang kau lakukan. Kalau engkau sebagai pegawai, engkau sebagai karyawan, engkau bekerja saudara. Orang Kristen ingat, jangan jadi pekerja yang lembek, banyak alasan dan apa tadi saudara. Yang lembek, yang banyak alasan, yang lebay saudara ya, yang gampang stres. Malu-maluin saudara. Orang Kristen kerja harus tangguh, seperti ini kata-katanya, harus antusias, punya taat, punya segera. Punya lakukan extra mile. Seorang pegawai saya berkata begini, satu kali saya tuh suruh pegawai saya itu untuk cari barang di sebuah toko gitu. Ada 2 barang A dan B, tolong ya cariin di toko itu. Waktu dia kembali sekian lama dia berkata gini, ibu maaf bu barangnya itu di tokonya itu yang ibu suruh itu sudah habis. Oh sudah habis ya, terus itu biasanya harganya berapa toh? Oh saya nggak tanya bu. Soalnya kan barangnya sudah habis, jadi saya nggak tanya. Oh di toko lain ada yang jual nggak? Oh saya nggak tahu bu. Nah saudara ini pegawai-pegawai tidak berinisiatif. Kalau kita jadi pegawai karyawan atau kita bekerja pada orang model kayak gini. Aduh orang Kristen kayak gini nih malu-maluin saudara. Gini loh saudara ya. Kalau engkau bekerja di sebuah tempat punya inisiatif. Caranya gimana? Seorang pegawai saya yang lain dia berkata saya ajarin dia dan ini yang dia lakukan. Tolong saya cariin barang A dan B di toko itu. Hal yang sama, report yang sama dia kembali. Bu, barang A dan B di toko itu kosong. Harganya berapa? Biasanya bu, mereka jualnya sih yang A sekian, yang B sekian. Tapi bu, saya udah tanya di toko yang kedua. Tapi belum saya beli karena saya belum bilang sama ibu. Tapi ini bu, di toko kedua ada bu barang A sama B tapi lebih mahal. A sama B, A segini, B segini. Tapi saya juga sudah tanya lagi bu, di toko ketiga. Di toko ketiga A lebih mahal, B lebih rendah. Ibu butuhnya mau sekarang atau ibu butuhnya masih nanti mau tunggu yang murah. Kalau ibu mau sekarang, ini saya juga sudah kumpulkan bu. Ini nomor teleponnya A, toko yang pertama, kedua dan ketiga. Ibu mau beli sekarang, mau saya belikan yang mana? Punya inisiatif saudara. Enggak kalau disuruhnya itu, sudah ngelakuin itu, tek, selesai. Makanya berkat kita juga selesai saudara. Kita nggak bisa dipercaya lebih. Karena apa? Karena kita enggak pernah kasih di situ yang namanya extra mile kita. Inisiatif kita. Kita perlu jadi orang Kristen yang waktu kita kerja, kita punya inisiatif yang ajaib saudara. Dimulai dari mana? Belajar waktu saudara baca firman, saudara selalu punya inisiatif melakukannya. Nanti itu akan seperti orang terlatih di dalam pikiran saudara. Hal yang kedua saudara ya, yang Tuhan, mari kita buka sebelumnya Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap hari kita mau ada di tempat pekerjaan kita mau ada di dalam pelayanan, kita ada di keluarga, kita dimanapun saudara lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, hal yang kedua yang kita mau lihat, kita buka dulu di dalam ayatnya, mari kita buka di ayat 22 sampai yang ke-23. Ayat 22 firman Tuhan berkata begini, masih tadi Kejadian 24 ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Saudara, lihat di situ. Setelah unta itu apa? Puas minum. Artinya begini, ini Ribka gak cuman kasih minum Eliezer, tapi dia kasih minum untanya. Tadi untanya ada berapa saudara?
ayat yang ke-9 tadi, ayat yang ke-10 saudara, ayat ke-10 firman Tuhan berkata, kemudian hamba itu mengambil berapa saudara? 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. 10 unta sampai puas minum. Nah saya googling lah saudara, saya kan kepo saudara ya. Kira-kira unta itu minumnya seberapa gitu. Kalau kata-kata unta itu haus, unta itu minum biasa. Tapi kalau dikatakan unta itu sampai puas minum, artinya dia minum sampai tandon airnya itu juga terisi lagi. Saudara kan unta itu menyimpan air di punuknya saudara ya. Nah itu sampai simpanan airnya itu terisi lagi. Nah seberapakah itu kira-kira? Kalau di Google itu dikatakan kira-kira 70 sampai 100 berapa belas gitu loh saudara. Liter. Taruh katalah 100 liter satu ekor. Diminum hanya dalam 10 menit. 10 menit itu 100 liter. Udah kayak mesin penyedot aja saudara ya. Wup gitu saudara. 100 liter saudara. Bisa bayangkan gak ini? Ribka ini dia nimba dan nimba dan nimba dan nimba dan nimba. Itu benar-benar ambil waktu, ambil tenaga, keringetan. Dari yang mungkin datangnya tadi biasa-biasa, sudah sampai udah rambut ini sudah tidak karu-karuan saudara ya. Di tempat yang kayak dulu udah gak ada pompa air. Ribka dia tidak cari alasan, aduh kan di sini gak ada pompa ya. Tapi firman Tuhan berkata, dia itu menyelesaikan itu sampai semua puas. Nah angka 10 itu berarti tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang diselesaikan. Nah saudara, slide yang lanjutnya. Slide-nya dikeluarin terus saja. Tiap unta itu 70 sampai 100 liter air. Dan taruh kata itu 100 liter. Saudara bisa bayangkan kalau itu 10 unta berarti itu adalah 1000 liter. 1000 liter saudara ya. Ya ampun saya tidak bisa bayangkan kita itu disuruh nimba 1000 liter saudara. Nimba loh saudara, sendirian loh saudara. Tapi dia melakukan dengan setia tanggung jawabnya itu. Ada bagian yang dia ambil dari yang tidak seharusnya dia kerjakan. Ngasih minum unta itu tidak bagiannya Ribka. Wong unta juga bukan punya Ribka. Tapi dia mau ambil bagian di situ. Berapa banyak dari kita itu mau ambil bagian dari apa yang menggelisahkan hati Tuhan. Dari apa yang membuat Tuhan itu hatinya galau. Apa sih? Kalau hari-hari ini kita tahu orang yang jahat makin jahat. Orang yang rusak makin rusak. Tapi hati Tuhan itu ingin menyelamatkan lebih banyak dan lebih banyak orang. Dan hati Tuhan itu begitu galau kalau lihat anak-anak Tuhan itu berjatuhan imannya. Mau enggak kita ambil bagian di dalamnya? Atau kita hidup buat diri kita sendiri. Yang penting aku enggak apa-apa. Yang penting hidupku tuh ayem. Yang penting aku itu bertahan hidup sendiri. Dan banyak orang Kristen kita hidup itu enggak mau bahkan disentuh dengan kerepotan orang lain. Kita hidup buat diri kita sendiri. Saudara, kalau kita hidup buat diri kita sendiri, nanti kita mati, kita nyesel saudara. Mungkin itu di nisan kita akan ditulis, orang paling egois yang pernah ada gitu saudara. Tapi kira-kira kalau nanti kita tuh bikin quote gitu ya di nisan kita. Kita itu mau bikin quote apa? Orang yang melakukan lebih dari yang seharusnya. Papa yang selalu bertanggung jawab buat anak-anaknya. Mama yang selalu ada bahkan menjadi mama buat banyak orang. Atau tidak tertulis apapun karena orang gak tegan menulis. Si pelit yang uangnya hanya disimpan buat dirinya sendiri. Si tukang selingkuh. Hati-hati loh saudara. Waktu kita mati kira-kira tuh kita mau apa yang ditulis di situ. Maukah kita mengisi hidup kita ini dengan ambil bagian dari tanggung jawab. Dari apa yang menggelisahkan hati Tuhan. Dan itu kita jadikan itu sebagai tanggung jawab kita. Dalam hal apa sih kita perlu bertanggung jawab? Yang pertama dalam hal keuangan.
Apakah kita dapat dipercaya dengan keuangan yang Tuhan itu percayakan pada kita? Apakah saudara memberi perpuluhan? Uang yang saudara pegang hari ini tidak milik saudara. Itu dipercayakan kepada saudara. Kalau di dalam yang jumlah sekian saudara tidak dapat dipercayai, tentu yang namanya kekekalan saudara tidak akan dipercayakan. Sebab firman Tuhan berkata begini, perpuluhan itu mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Saudara bisa dengar dari podcast apapun yang menyerang perpuluhan. Saya enggak peduli. Saya cuma belajar dari pengalaman jalan dengan Tuhan. Bahwa yang namanya orang yang mencuri miliknya Tuhan, termasuk saya pernah melakukannya, itu enggak bakal yang namanya berkat itu bisa nempel. Pernah enggak saya enggak bayar perpuluhan? Pernah saudara. Kenapa? Karena saya tuh gini, aduh masih kurang, aduh perpuluhannya dipakai buat yang lain. Tapi kan saya banyak alasan saudara. Dan perpuluhan enggak saya kasih. Setidaknya tidak saya kasihkan full. Pernah enggak? Jujur saudara, ini hamba Tuhan ini loh ngomong. Pernah saudara. Pada masa pelit itu saudara ya. Pada masa si Tanti ini pelit gitu saudara. Nah saudara apa yang terjadi? Ya memang berkat saya itu bocor. Orang lain mau ngomongin perpuluhan gak usah dan gini dan gitu. Kalau saudara yang ngasih perpuluhan, berkat saudara yang gak bocor. Kalau saudara yang gak perpuluhan, saudara yang berkatnya bocor. Bukan orang itu yang ngomong tentang di podcast itu. Jadi saudara, kalau di dalam keuangan saudara dipercayakan dan saudara bisa setia, saudara dapat dipercayai, diberi tanggung jawab dan saudara menyelesaikannya. Firman Tuhan berkata, saudara akan dipercayakan harta yang abadi. Harta yang abadi, yang gak bisa tergoncang. Tapi kalau hanya di dalam uang saja kita ini, rasanya saudara ya, hati kita ini bukan kepada Tuhan, hati kita ini kalau sudah pada uang itu, saudara ya. Saudara, bagaimana firman Tuhan berkata, siapa yang akan mempercayakan harta abadi itu kepada kita. Tanggung jawab yang kedua, jadi saya ingin ajak saudara, yuk mari kita sama-sama masing-masing dengan Tuhan bertanggung jawab secara pribadi. Ada yang bertanya gini, Pak, Miss kalau gaji saya 2 juta berarti perpuluhannya berapa? Ya kalau gajinya 2 juta ya 1/10-nya saudara ya. Kalau gajinya 1 juta ya 1/10-nya. 1 juta berarti ya 100.000. Kalau saya gajinya 1 juta tapi saya mau perpuluhannya 50.000 aja. Ya saudara jangan bilang itu perpuluhan, bilang aja itu persembahan. Karena itu enggak perpuluhan. Kalau saudara bilang itu perpuluhan berarti saudara bohong. Itu kan saudara ya, firman Tuhan bilang pembohong enggak masuk kerajaan sorga. Kalau saudara bayar perpuluhan berarti saudara kita ini mencuri. Firman Tuhan bilang pencuri enggak masuk kerajaan sorga. Nanti satu lagi saudara ada di ayatnya itu orang pelit enggak masuk kerajaan surga. Mungkin karena saya rasa kenapa kok Paulus bilang gitu, karena orang pelit itu hatinya enggak pada Yesus tapi hatinya pada uang. Jadi hati-hati. Saya juga berkata sama diri saya sendiri, aduh saya sebutuh-butuhnya uang saya enggak mau cinta uang. Saya mau cinta Tuhan Yesus saja. Nah tanggung jawab yang kedua adalah kepada keluarga. Banyak orang itu jadi orang Kristen tapi kepada keluarganya hilang. Banyak orang itu melayani dengan hebat tapi di keluarganya enggak ada. Masih ada enggak engkau berfungsi enggak dengan baik di keluargamu? Kalau engkau pria jadi imam di keluargamu. Kalau engkau wanita engkau jadi penolong di keluargamu, jangan dibalik. Suamiku enggak bisa memimpin keluarga, biar aku aja yang memimpin. Bahkan saudara, di dalam ada istri-istri yang kalau Pastor Jim itu ngomong itu sebutannya Queen Control gitu. QC, Queen Control. Ratu di rumah. Jadi bojone sing masak, umbah-umbah, blonjo, nyapu, ngepel saudara ya. Terus istrinya yang aduh sudah selantan mbok gitu saudara di rumah. Lu bisa ya saudara ya. Saya bilang sama suami saya, lu iku dhisik ku piye carane golek bojo? Itu cari bojo apa cari opo gitu. Kok isa ya? Terus suami saya langsung mendelik lihat saya. Opo? Kowe menjaluk aku gitu? Enggak, saya bilang gitu. Enggak. Cuman saya heran gitu. Kok ada ya?
wanita saya nggak tahu itu sebutannya seberuntung apa setidak beruntung, saya nggak tahu. Itu suaminya yang masak, yang cuci-cuci, yang semua yang ngerjain suaminya gitu. Bisa saudara. Tapi firman Tuhan berkata kalau wanita tidak berfungsi, cuma leha-leha di rumah, saya kasih tahu, engkau tidak melakukan tanggung jawabmu. Wanita-wanita itu tidak melakukan tanggung jawab. Bukan berarti suami-suami tidak boleh bantu. Bantu bapak ibu, bapak-bapak ya, istrinya ya bantu gitu. Kata suami saya, kalau angkat besi itu enteng. Kalau angkat galon itu loh berat, katanya gitu saudara ya. Padahal kalau ngangkat besi gini sampai gembrobios dilakoni saudara ya. Tapi begitu angkat galon langsung ken gitu saudara ya. Tapi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya punya suami yang dalam banyak hal dia bantu saya di rumah. Dia bantu saya meskipun saya tuh enggak minta, seringkali saya enggak minta. Tapi dia tuh sudah melakukan jauh melampaui dari yang saya minta. Dan saya bersyukur, saya mau bilang, saya mendorong bapak-bapak, buatlah istri-istri saudara itu happy gitu saudara ya. Enggak perlu untuk sampai melakukan yang segimananya. Lakukan hal yang sederhana, lakukan tanggung jawab saudara di rumah sebagai bapak tapi juga sebagai pengayom buat istri saudara. Nah saudara, tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab memimpin, mungkin di tempat saudara bekerja, di pelayanan saudara, di tempat dimanapun saudara berada. Dan hal yang terakhir yang kita mau lihat adalah bagaimana kita mengambil tanggung jawab di dalam amanat agung. Seperti yang saya tadi katakan, bagaimana kita ini setia kepada apa yang menggelisahkan hati Tuhan. Kita ini menjawab apa yang menggelisahkan hati Tuhan. Apa sih itu saudara? Apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin hal sederhana. Kita bisa bersaksi hal yang sederhana. Kita bisa merangkul. Saya mendapati seringkali pemenang-pemenang jiwa yang ajaib itu bukan dari orang-orang yang di atas mimbar. Tapi dari saudara-saudara ini loh. Kok bisa datang ke gereja dari mana? Saya dulu diajak si A. Si A itu siapa? Enggak terkenal, enggak siapa-siapa. Tapi gara-gara dia aku diajak ke gereja, sejak itu aku pergi ke gereja. Kok bisa kamu ketemu Tuhan Yesus? Iya, waktu aku susah, aku diajak sama temanku. Saya dapati justru tiap-tiap kita ini hanya ngajak sederhana saja, kita bisa jadi pemenang jiwa. Masalahnya kita itu malas atau kita itu takut. Betul enggak Bapak Ibu ya? Sungkan, takut. Kalau kita itu nawarin barang dagangan kita, awal-awal ditolak enggak sakit hati. Tapi kalau kita ngajak ke gereja, tua aku tepol. Anggap aja kayak gitu. Ya kalau mau ya ayo. Ya kalau mau ya ayo. Saya ingat saya punya seorang teman. Pada waktu itu dia suka dirasuk dia suka kesurupan gitu saudara ya. Dia karena ada yang ngirim gitu. Saya tanya sama dia, mau gak didoano? Ya kan kue tahu dewe, kita kan beda. Dia bilang, jadi aku ya gak gelem. Ya wes. Saya pikir awal-awal ayo, wong nawari ayo, mbok tolak ya gak apa-apa, wong dodolan no. Ya saya tuh pikir gitu. Besok lagi, gitu lagi. Salahmu ora gelem gak gelem tak doano. Piye? Tak doano piye? Saya bilang gitu. Sama santai saya sudah, tak doano piye? Gak Cik. Aku gak gelem ah. Lain kali waktu, wes kapok porong. Saya bilang gitu. Wes kesel porong. Setane meh mbok ingoni ae. Saya bilang gitu. Mau gak tak doano? Saya ditolak beberapa kali sampai 1 kali saudara. Dia gak bisa tolak saya lagi. Dan dia datang sama Tuhan. Dan dia bilang gini, ajaib yo. Kok iso ya Cik? Kok iso ya Cik? Saudara cuma awal-awal aja kok. Saudara aja tawarin dagangan berani kok. Saudara tawarin Tuhan Yesus enggak berani. Dagangan saudara yang tidak 100% kualitas saja saudara berani. Yesus yang 1000% kualitas kok kita enggak berani. Apa yang membuat kita takut? Nah tapi saudara, jangan sampai kita ini menjadi Kristen tapi menjadi Kristen Laban. Yuk kita buka di dalam ayat yang lanjutannya itu saudara. Di ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi sesudah
dilihatnya anting-anting dan gelang pada tangan saudaranya. Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Sudah lihat nih, ada orang kelima di dalam pembicaraan hari ini, tadi ada Abraham, Ishak, ada Eliezer, ada Ribka, ini ada orang kelima namanya Laban. Firman Tuhan bilang gini, Laban itu segera mendapatkan Eliezer dari mana? Karena dia lihat Ribka itu dikasih gelang dan dikasih anting-anting. Kalau firman Tuhan, kalau di bahasa aslinya adalah anting-anting di hidung. Yang beratnya kira-kira saudara ya, gelangnya itu kira-kira 4 on emas. Dan anting-anting hidungnya itu kira-kira 1/4 on, lebih sedikit kata-katanya gitu. Nah saudara bisa bayangkan ini kan barang gede-gede saudara ya, perhiasan gede-gede. Wah begitu dilihat Laban, begitu Laban lihat ini tadi berkat yang melimpah, wah langsung seneng dia, langsung dia ikut maju ke sana saudara. Jangan sampai kita ini jadi Kristen Laban. Dan apa yang dilakukan Laban? Laban ini minta, wah senang dia ikut kecipratan berkatnya. Dia ikut kecipratan karena adiknya yang dia suruh jadi mempelai, tapi dia kecipratan berkatnya. Jangan salah loh saudara. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, di dalam rumahmu, seisi rumah akan diberkati, memang itu. Saya ingat adik saya berkata gini, pada waktu kita ini sedang dalam pembicaraan untuk bisnis gitu saudara ya. Dan dia berkata kepada anak saya, jangan kira loh semua skillmu itu cukup untuk memajukan bisnis. Jangan-jangan Tuhan memberkati kamu, memberkati bisnis yang kamu pegang. Karena ada orang yang berdoa di baliknya. Sebab hari ini kalau enggak karena orang berdoa di baliknya, bisnis itu sejago apapun enggak bisa bertahan. Saya waktu baca perikop ini saya ingat itu. Betul saudara. Hanya 1 orang berdoa aja, seisi keluarga bisa diberkati. Tapi jangan puas jadi Labannya, kita harus jadi Ribkanya. Jangan puas hanya dapat kecipratan berkat karena orang lain yang berdoa. Dulu saya tinggal satu rumah sama mama saya tahu saya selalu kecipratan berkat dari apa yang mama saya itu kerjakan. Tapi waktu kami punya rumah tangga sendiri dan kami mulai merasakan ada pergumulan-pergumulan itu sendiri saudara. Apalagi saya berkata, izinkan kami ini bergumul sendiri. Saya juga melihat bahwa, ternyata Tanti nggak sesakti itu. Ternyata yang kemarin keberuntungan demi keberuntungan itu nggak dari saya. Itu dari ada orang yang berdoa. Sehingga saya hari ini saya berkata saya perlu menciptakan itu sendiri. Dari mana? Dari saya yang jadi mempelai di rumah. Nah pertanyaannya di rumah saudara, apakah saudara mau jadi mempelainya Kristus? Apakah saudara mau jadi mempelai yang dicari itu? Yang punya sikap yang rajin, mau kerja keras buat Tuhan. Yang punya tanggung jawab menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Jangan puas dari menjadi Kristen seperti Laban. Yang cuman puas lihat berkat. Yang cuman datang, orang Kristen yang cuman datang demi berkat. Begitu lihat berkat banyak langsung, oh kamu diberkati Tuhan. Lihatlah ini berkat Tuhan. Tapi kalau nggak lihat materi itu, kita tuh bisa saja sama sekali gak lihat Tuhan. Saudara, yuk kita punya hati yang tetap mencintai Tuhan. Pilihlah jadi Ribka yang meskipun dia harus keluar dari rumah ibunya, meninggalkan semua kenyamanannya, dia mengikuti Eliezer, mengikuti Roh Kudus, dan dia bertemu dengan Ishak, dia menjadi mempelai selama-lamanya. Saya rindu setiap kita juga sama. Yaitu kita keluar dari kenyamanan kita, kalau kemarin males-males kita mulai rajin, mulai ambil tanggung jawab. Kita ikuti apa yang Roh Kudus mau dan biarlah hidup kita ini selalu dalam keintiman dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, itu adalah ayat kita yang terakhir, kita akan baca dengan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri saudara, saya undang para pemain musik.
Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Biarlah ini menjadi kita semua yang sekalipun belum pernah melihat Yesus, kita ini mengasihi dia. Yang kita ini percaya kepadanya dan kita ini sukacita akan kehadirannya.